langsungnya satu proses hukum yang fair, sehingga semua pihak, terutama yang menjadi korban, bisa mendapatkan keadilan. Sekali lagi itu yang tadi kita dapatkan atas seluruh pengakuan yang sudah disampaikan kepada kami bertiga tadi di ruang tertutup. Selanjutnya mungkin silahkan Pak Anam, Pak BK untuk menambahkan hal yang lebih detail. Ya, menambahkan apa yang sudah diberitahu sama Pak Taufan. Yang pertama, karena kita memang melakukan proses pemantauan dan penyelidikan ini, beberapa temuan kami selama proses itu juga kami uji ke Pak Sambo. Yang pertama adalah soal constraint waktu. Jadi soal constraint waktu ini salah satu yang paling penting adalah apakah ketika dia sampai TKP Duren 3, rumah dinas nomor 46, itu Joshua dalam kondisi hidup ataukah sudah meninggal. Dia bilang masih hidup. Yang berikutnya adalah soal apa yang terjadi di Magelang, yang beberapa waktu yang lalu memang kami dalami soal ini, khususnya terkait percakapan Joshua sama Vera yang ada ancaman. Tadi juga terkonfirmasi terkait apa dan peristiwa apa yang terjadi di Magelang. Memang ada sebuah peristiwa yang nanti akan kami rekomendasikan kepada penyidik, dan sepertinya penyidik sudah juga melakukan proses pendalaman. Yang berikutnya adalah apa yang terjadi di Sangguling. Jadi kita punya waktu di Sangguling itu ada satu peristiwa yang kalau dalam rekaman video yang kami dapatkan, dalam rekaman raw material yang kami dapatkan lebih dari kurang lebih 1 jam gitu ya, yang itu yang kita juga tadi tanyakan apa yang terjadi dalam peristiwa itu. Ternyata memang ada komunikasi ya antara Pak Sambo dengan Bu Sambo, sehingga memang sangat mempengaruhi peristiwa yang ada di TKP 46. Nah, beberapa hal yang juga kami konfirmasi soal obstruction of justice. Jadi tadi yang sudah dibilang oleh Pak Taufan, obstruction of justice memang dia yang mengakui bahwa memang dialah yang menyusun cerita, dialah yang mencoba untuk membuat TKP sedemikian rupa sehingga semua orang juga susah untuk melakukan membuat terang peristiwanya, karena memang ada kerusakan di TKP. Jadi ada obstruction of justice. Tadi kami juga tanya kenapa demikian. Nah itu dia jawab dan konfirmasi, dan Pak Sambo bertanggung jawab. Kalau dalam konteks Komnas HAM, obstruction of justice itu satu terkait barang, yang kedua terkait cerita. Jadi apakah cerita itu betul ataukah tidak, ternyata memang ceritanya tidak betul gitu ya. Yang berikutnya adalah soal kesaksian dan sebagainya. Nah itu kita konfirmasi, dan Pak Sambo mengakui bahwa dia yang menjadi orang yang bertanggung jawab untuk membuat cerita itu semua. Nah, yang terakhir yang juga penting bagi Komnas HAM selama proses ini adalah komunikasi. Ya, komunikasi macam-macam di cyber yang kita dapatkan juga kita konfirmasi, yaitu bagian dari obstruction of justice pasca peristiwa. Jadi kasus ini semakin terang benderang, dan semoga keadilan, informasi yang terang benderang yang merupakan hak publik segera didapatkan oleh publik dan oleh kita semua, sehingga proses penegakan hukum semakin lama semakin bisa cepat, dan kita bisa mendapatkan proses pengadilan yang bisa diakses oleh semuanya. Mungkin itu. Terima kasih, Pak Vika. Ya, saya hanya akan nambahi 2 poin, tapi tidak terkait detail yang tadi disampaikan Pak Anam dan Pak Ketua. Yang pertama adalah soal rencana permintaan keterangan Baradae. Jadi hari ini kami hanya meminta keterangan terhadap Pak Ferdi Sambo, tidak jadi Baradae.
Kenapa? Karena pada saat yang bersamaan masih asesmen di LPSK. Masih ada proses dengan teman-teman LPSK. Sehingga kami menunda sampai Senin depan. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua adalah pada saat ini juga gitu ya, sedang permintaan keterangan terhadap Ibu Putri. Jadi ada teman-teman Komnas Perempuan dan juga anggota tim dari Komnas HAM sekarang sedang meminta keterangan dari Bu Putri. Rencananya malam ini semoga sudah mulai ya gitu. Jadi saya kira tambahannya hanya itu saja terkait dengan proses yang dilakukan oleh Komnas dari siang hingga sore hari ini. Terima kasih. Oh ya, ya jadi tambahan aja. Jadi ketika meminta keterangan Pak Ferdi Sambo, tidak hanya kami begitu, tapi juga ada anggota tim staf Komnas yang ikut kemudian memastikan materi-materi pemeriksaan ini bisa lancar begitu disampaikan ke Pak Ferdi Sambo, dan Pak Ferdi Sambo juga responnya juga lancar juga begitu, dan kemudian sehingga prosesnya lumayan ya cepat lah ya, lumayan cepat karena memang secara umum konteks peristiwanya kan sudah ketahuan semua begitu. Saya kira itu ya. Terima kasih. Nah, dalam pemeriksaan hanya kami bertiga dengan tim. Bahwa kita sebagai Komnas HAM ya sejak awal memang berkoordinasi, pastilah. Ya, kalau nggak mungkin kita bisa juga hadir di sini. Tapi kami pastikan bahwa kami bertiga ditampingi 3 orang staf Komnas HAM yang memeriksa saudara FS tanpa didampingi kelompok lain. Ya itu saya kira biarlah penyidik yang menjawab ya. Yang penting dia tadi sudah menyampaikan semua hal yang dia katakan inilah sebetulnya peristiwa sebenarnya. Poin utamanya dia aktor utamanya. Dia aktor di utamanya. Yang kedua dia mengakui bahwa dia yang merekayasa. Atau yang tadi disebut sebagai obstruction of justice. Detail tentang itu saya kira biarkan nanti penyidik yang bicara. Ya, nanti kurang lebih ini setelah ini kami masih ada olah TKP, ada pemeriksaan Ibu PC, ada pemeriksaan Baradae. Setelah itu kita akan menyusun laporan, yang dalam laporan itu tentu akan ada rekomendasi yang segera akan kami sampaikan kepada pihak Mabes Polri dan tentu saja kepada pihak pemerintah sebagaimana amanat Undang-Undang 39 1999 di mana Komnas HAM dalam penyidikan pemantauannya harus membuat laporan kepada Presiden, kepada DPR RI, dan tentu saja juga kepada pihak terkait di sini, Polri. Karena mereka yang akan meneruskan penyidikan sampai nanti juga proses penuntutan dan pengadilan yang dilakukan oleh jaksa dan hakim tentu saja. Sedang diupayakan di tempat tertentu ya. Berbeda seperti katakan sebelum-sebelumnya, karena ada satu situasi tertentu kita harus mengasumsikan bahwa dia harus mendapatkan perlakuan tertentu juga. Kita sedang berupaya untuk mencari tempat yang membuat dia lebih leluasa ya untuk menyampaikan apa yang dia tahu, apa yang dia alami dan dia rasakan. Oke ya? Gimana? Nanti dalam laporan akhir kami akan sampaikan semua. Detail, sedetail-detailnya. Gimana? Oh itu soal Papua, soal damai Papua. Ya? Bareskrim kemungkinannya ya. Oke ya, makasih. Apa? Makasih ya. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik didampingi 2 komisioner yakni Khairul Anam dan BK Ulung Hapsara menyampaikan hasil pemeriksaan Komnas HAM terhadap Irjen Ferdi Sambo tersangka pembunuhan berencana Yosua. Tadi ditegaskan bahwa aktor utama diakui bahwa Ferdi Sambo adalah aktor utama dari pembunuhan berencana Yosua, juga
Sambo mengakui sebagai pihak yang merekayasa fakta atau ada obstruction of justice dari Sambo. Saya sapa lagi Pak Ganjar, Pak Nelson. Maaf saya tadi jeda dulu karena kita harus mengikuti perkembangan terkini di Makobrimob setelah diperiksanya Irjen Sambo oleh Komnas HAM. Pak Ganjar tadi ada 2 poin yang diakui. Yang pertama merupakan aktor utama dari pembunuhan berencana. Yang kedua adalah yang merekayasa fakta, mengakui adanya obstruction of justice. Ini menguatkan apa yang sudah disampaikan tim sus sebelumnya, Pak Ganjar. Ya, mengenai yang pertama ya, menguatkan ya, artinya bahwa memang dialah aktor ya. Dan seandainya peristiwanya betul di Magelang dan pembunuhannya di Jakarta, itu membulatkan pembuktian bahwa ini pembunuhan berencana. Karena ada jeda antara peristiwa pemicu dengan peristiwa yang pidana yang dia lakukan. Itu yang pertama ya. Walaupun begini, kita tetap harus berhati-hati karena ini kan keterangan pelaku di dalam hukum pidana, keterangan tersangka terdakwa itu bukan alat bukti. Jadi tidak bisa digunakan. Silahkan saja keterangan itu digunakan oleh penyelidik termasuk dalam hal ini Komnas HAM untuk mendalami ya, sebagai informasi, itu sebagai masukan saja. Nah, mengenai obstruction of justice ini saya perlu sampaikan ya, bahwa obstruction of justice itu tindak pidana menghalangi penyidikan. Wujudnya bisa macam-macam ya, bisa menghilangkan bukti, mengabulkan fakta dan lain-lain, mempengaruhi saksi dan lain-lain. Tetapi obstruction of justice tidak dapat dituduhkan kepada dalam hal ini Pak FS sebagai pelaku kejahatan. Kenapa? Karena hukum pidana itu sudah memaklumi setiap pelaku kejahatan pasti menghilangkan bukti, pasti mencoba melarikan diri, pasti mempengaruhi saksi dan lain-lain. Maka yang namanya obstruction of justice itu diancamkan kepada orang lain yang bukan pelaku kejahatan, kok ikut-ikutan menghalangi, kok ikut-ikutan menyembunyikan bukti dan lain-lain. Jadi ke personal Polri lainnya yang sedang diperiksa, begitu ya Pak Ganjar ya? Iya, jadi kepada yang lain, nah yang lain itu, yang terlibat itu mohon jangan sekedar pelanggaran etik, karena ia jelas terlibat mempersulit penyidikan. Dan kita sudah melihat sendiri bagaimana penghilangan bukti itu mempersulit kita mendapatkan fakta kebenarannya. Sehingga masyarakat makin liar kan, menduga ini, menduga itu. Sehingga kalau sekarang publik tidak percaya ada pelecehan seksual misalnya ya, ada pembunuhannya kapan sebetulnya? Ya salah sendiri ya, karena barang buktinya dihilangkan. Oleh sebab itu pertanggungjawaban pidana oleh orang-orang yang menghilangkan bukti itu perlu dikejar, perlu dilakukan. Tetapi bukan kepada si pelaku kejahatannya, bukan kepada si pembunuhnya dalam hal ini. Oke, karena pelakunya sudah ada disangkakan pasal pembunuhan berencana dan sudah pasti tadi dimaklumi pasti menghilangkan barang bukti begitu ya. Tapi yang harus dikejar adalah tadi personal Polri lainnya yang saat ini diperiksa, jangan sampai hanya berhenti di etik tapi juga pidananya itu ya. Jadi mereka yang terlibat menghilangkan bukti, menghalangi penyidikan lah gitu ya, apapun perbuatannya itu tindak pidana. Jangan berhenti di pelanggaran etik, kejar. Nah, yang saya mau garis bawahi dari tugas Komnas HAM begini ya, Komnas HAM memang perlu mendalami semua fakta ya, tetapi saya ingatkan bahwa tugasnya adalah menemukan dugaan pelanggaran HAM. Dan buat saya dugaan pelanggaran HAM itu tidak sulit-sulit amat di kasus ini. Kenapa? Karena kita sudah dapat fakta bahwa konon Brigadir J sudah menyerah, masih ditembak juga. Dalam perang bahkan musuh yang sudah menyerah tidak boleh dianiaya. Ini bukan perang. Dia sudah minta ampun konon, bahkan sudah tidak berdaya, tergeletak, masih ditembak. Itulah pelanggaran HAM-nya. Bukan sekedar tindak pidana, itu pelanggaran HAM-nya. Karena tindak pidana sudah pasti penyidik, tapi harus spesifik soal pelanggaran HAM ini ya Pak Ganjar yang harus dikejar oleh Komnas HAM. Dalami dugaan pelanggaran HAM-nya. Nggak usah jauh-jauh mendalami ini bagaimana dan lain-lain. Sudah jelas ya, sudah menyerah, masih disikat juga, itulah pelanggaran HAM. Nyata sekali. Baik, kita akan lanjutkan lagi bicara soal perkembangan dari penyidikan pembunuhan berencana Brigadir Yosua oleh Irjen Verdi Sambo. Masih di Breaking News Kompas TV. Kami kembali usai jeda bersama rekan saya Liviana Cerlisa. Tetap bersama kami.
Breaking News Kompas TV, Saudara. Komnas HAM Jumat petang telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap Irjen Verdi Sambo dan Barada Eliezer di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Komnas HAM menyatakan tersangka Verdi Sambo mengaku merekayasa fakta, merusak TKP, serta obstruction of justice dan bertanggung jawab atas pembunuhan Brigadir Yosua. Saudara, kita segera bergabung dengan 3 narasumber kami. Kita akan kembali sapa Nelson Simanjuntak, kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, Ganjar Laksmana, pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia, dan juga Manajer Nasution. Ini adalah Wakil Ketua LPSK. Selamat malam Bapak-Bapak. Malam. Saya langsung ke Pak Manajer dulu ya. Pak, ini ada informasi soal pengakuan LPSK menerima amplop. Ini gimana ceritanya? Kapan dan apakah sudah dikembalikan? Berapa isinya? Siapa yang memberikan? Iya, 13 Juni yang lalu, ketika tim kita ada 2 staf LPSK menemui P Propam, jadi yang menguruskan lokus dan tempat. Ketika salah satu staf kita setelah selesai bertemu dengan Ibu P, satu tentang sholat di Mabes Polri Propam, yang satu nunggu di luar. Lalu kemudian ada orang staf baju seragam hitam, kemudian menyebarkan satu map dengan 2 amplop warna coklat kepada salah satu staf kita yang menunggu temannya lagi. Oleh staf kita itu kemudian ya karena ini sodorkan begitu dengan sangat terkejut, dan kemudian mengembalikan, tolong sampaikan kembali ya, kembalikan uang itu. Kemudian dari yang memberi kemudian memberi pesan bahwa ini dari Bapak. Oleh staf kita sudah dikembalikan, langsung dikembalikan pada saat itu. Karena apa? LPSK selama ini kita mengutus staf, menugaskan staf kita bekali dengan negara sudah membekali mereka. Jadi mohon kepada siapapun yang berbicara di LPSK untuk kemudian memahami, mendukung LPSK sebagai lembaga mandiri dan independen. Jangan sekali-kali memberikan sesuatu apapun kepada staf kami. Baik. Semua sudah dibayar oleh negara. Nah, karena itu terima kasih. Ini kita ingin menyampaikan kepada publik, Mahfud itu betul menjelaskan, cuma ada kesalahan soal lokusnya. Lokus itu bukan di rumah, tapi di Mabes Polri di Propam. Oke, nanti sebelum kita lanjutkan lagi lebih dalam soal siapa yang menyerahkan, kemudian apakah sudah langsung dikembalikan, atau apakah ini kemudian nanti akan jadi kasus hukum yang berlanjut, karena apakah kemudian nanti ini akan berujung ke penyuapan. Nanti saya akan lanjutkan lagi perbincangannya, tapi saya akan putarkan dulu informasi soal pernyataan Komnas HAM pada Jumat petang telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap Irjen Verdi Sambo dan Barada Eliezer di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Komnas HAM menyatakan tersangka Verdi Sambo mengaku merekayasa fakta, merusak TKP, serta obstruction of justice dan bertanggung jawab atas pembunuhan Brigadir Yosua. Dengan pengakuan yang seperti ini, kita berharap nanti proses penyidikan dan selanjutnya sampai persidangan bisa menghasilkan satu keputusan peradilan yang seadil-adilnya, sebagaimana kami sampaikan sejak awal, yang merupakan fokus dari Komnas HAM. Dalam hal ini berlangsungnya satu proses hukum yang fair, sehingga semua pihak, terutama yang menjadi korban, bisa mendapatkan keadilan. Sekali lagi itu yang tadi kita dapatkan atas seluruh pengakuan yang sudah disampaikan kepada kami bertiga tadi di ruang tertutup. Yang pertama, karena kita memang melakukan proses pemantauan dan penyelidikan ini, beberapa temuan kami selama proses itu juga kami uji ke Pak Sambo.
Yang pertama adalah soal constraint waktu. Jadi soal constraint waktu ini salah satu yang paling penting adalah apakah ketika dia sampai ke Makobrimob Kelapa II Depok dan mendengarkan penjelasan dari BK Ulung Hapsara, Komisioner Komnas HAM. Mendapatkan keterangan yang dari bersangkutan tanpa ada tekanan, nyaman dan yang lain sebagainya. Itu adalah prinsip hak asasi manusia. Ya, kalau kemudian masih belum bersedia ke Komnas HAM gitu. Ini kan kami tidak ingin menyebabkan Bu Putri trauma lagi. Itu yang pertama. Itu ya. Terima kasih ya. Saya kira itu saja update-nya. Selamat malam. Kita baru saja mendengarkan keterangan pers dari BK Ulung Hapsara, ini Komisioner Komnas HAM pasca memeriksa Barada Eliezer dan juga Irjen Verdi Sambo, mantan Kadif Propam di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Ada sejumlah pernyataan dalam pemeriksaan ini, di antaranya adalah pengakuan Verdi Sambo bahwa ia yang merekayasa dan melakukan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Kita kembali berbincang dengan Nelson Simanjuntak, kuasa hukum keluarga Yosua, Ganjar Laksmana, pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia, dan Manager Nasution, wakil ketua LPSK. Saya kembali ke Pak Manager dulu, tadi terpotong. Pak, ini kan ada beberapa informasi yang beredar. Ada yang bilang katanya satu amplop dibagi dua. Ada yang bilang dua amplop, ada yang bilang amplopnya tebal, ada yang bilang cuma 1 cm. Coba diklarifikasi yang betul yang mana? Fakta yang benar, 12 Juli di Mabes Polri ketika 2 staf kami mengunjungi Ibu Putri, kemudian waktu sholat, 1 staf kami lagi sholat, yang 1 lagi nunggu. Ketika lagi nunggu, staf kita didatangi oleh seorang petugas dengan seragam hitam menyodorkan 1 tas dengan 2 amplop warna coklat. Soal apa isi amplop, berapa jumlahnya, tapi kita tidak sampai pada tingkat itu karena pada yang bersamaan kita kemudian mengembalikan ketika disampaikan bahwa itu Bapak, kemudian staf kita mengatakan kami tidak boleh menerima ini, silakan di. Dan itu hari yang sama staf kami laporan ke pimpinan bahwa kita menemukan itu. Itulah yang kemudian ketika bertemu dengan Pak Mahfud, itu ada cerita soal itu, dan kemudian Pak Mahfud menceritakan bahwa ada upaya untuk melakukan apapun namanya terhadap staf LPSK yang lagi menjalankan tugas. Tapi sekali lagi, publik kita sampaikan, siapapun yang beracara di LPSK salah kalau Anda memberikan sesuatu kepada staf kami itu bukan pengambil keputusan. Pengambil keputusan itu adalah 7 pimpinan LPSK yang kemudian bersidang secara resmi. Jadi rasanya kalaupun ada menyuap kami, belum tentu apa yang Anda mau kemudian sampaikannya kepada pimpinan. Jadi kita ingatkan ini kepada publik, siapapun yang beracara di LPSK, semua gratis dalam artian dibiayai oleh negara melalui APBN. Jadi kami ingin pastikan bahwa staf kami mengembalikan pada saat itu, bukan menerima, tapi langsung mengembalikan kepada yang membawa map itu. Itu Mbak Presiden. Oke, Pak Nelson tanggapi? Tentang apa ini? Tentang amplop. Oi, kalaulah ada adagium hukum, saya dengan Pak Ganjar ini dibuat SK tuntas barang ini semua. Nah, kalau tentang amplop saya nggak pernah, kami ini kuasa hukum ini pro bono. Jadi nggak pernah dengar itu, nggak pernah tahu dan nggak pernah terima. Untuk yang amplop, mungkin yang lain-lain lagi. Silakan, thank you. Oke, saya ke Pak Ganjar. Pak Ganjar, kalau Anda melihat artinya sekarang sudah ada informasi bahwa LPSK sempat ditawari amplop namun kemudian ditolak. Apakah kemudian artinya pemeriksaan serupa, pertanyaan serupa juga harus diberikan kepada sejumlah institusi yang juga terlibat dalam kasus ini? Ya, menurut saya pertama begini ya, saya Pak Manajer ini mungkin perlu meluruskan atau memastikan ya, karena kalau tadi dibilang
mengembalikan berarti sudah menerima, lalu kemudian dikembalikan. Nah, sementara beberapa pemberitaan, ya, mengacu kepada pemberitaan yang saya dapat, justru menolak, jadi tidak pernah menerima. Nah, ini kan dua hal yang berbeda, ini perlu dipastikan. Ya. Nah, secara hukum begini, memberi lalu ditolak, itu penyuapannya sudah sempurna, perbuatan menyuap. Ya. Kalau diterima, maka ada penyuap dan penerima suap. Kalau ditolak, hanya ada penyuap, dan penyuap bisa dijerat sendirian tanpa ada penerima suap. Nah, yang menarik dari fakta ini adalah begini, ya kalau tadi ditanyakan bagaimana dengan institusi lain, ya perlu juga ditelusuri, dan bukan cuma institusi lain di dalam konteks penanganan kasus ini ya, mungkin juga dalam penanganan kasus-kasus lain sebelumnya. Kalau buat saya begini, coba dulu trik ya, kita tetap pada pokok perkaranya, ya, pada pokok perkara, ya, sambil fakta-fakta ini tentu tidak dibuang begitu saja, karena ini bisa jadi gabungan tindak pidana nih, apalagi kalau dikaitkan dengan pemberinya, mungkin pelaku yang sama dengan pelaku pembunuhannya, gitu kan. Kalau ternyata bukan pelaku pembunuhannya, oh ini lebih unik lagi nih, tiba-tiba ada pihak lain yang tidak berkepentingan atas kasus pembunuhan, kok kenapa tiba-tiba dia berkepentingan mempengaruhi pihak-pihak yang terkait. Wah, ini faktanya bisa jadi melebar kemana-mana ini, makin seru ini, jadi nanti makin tidak selesai-selesai ya Pak Nelson ya. Panjang kali sudah barang itu. Oke, Pak Manager coba dijawab dulu, ini menolak sejak awal atau sempat diterima dan dikembalikan? Yang benar sesuai dengan informasi yang kami sampaikan ke publik di media, menolak. Jadi Pak Ganjar, menolak. Ya. Jadi tidak sempat diterima ya Pak ya? Tidak sempat diterima kan? Ya. Ya. Tidak. Jadi dikasih disodorkan map, lalu kemudian staf kita, saya ingin menyampaikan suasana kebatinannya, dia gemetar malah menerima itu, melihat itu lalu kemudian menolak. LPSK menyatakan menolak yang sudah. Jadi sekali lagi LPSK menolak pemberian siapapun termasuk yang seperti ini. Oke. Terima kasih Pak Ganjar. Yang benar adalah menolak. Yang benar adalah menolak. Oke, kita akan lanjutkan perbincangannya. Tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV. Usai jeda kami akan kembali.
Yang pertama karena kita memang melakukan proses pemantauan dan penyelidikan ini, beberapa temuan kami selama proses itu juga kami uji ke Pak Sambo. Yang pertama adalah soal constraint waktu. Jadi soal constraint waktu ini salah satu yang paling penting adalah apakah ketika dia sampai TKP Duren 3 rumah dinas nomor 46 itu Joshua dalam kondisi hidup ataukah sudah meninggal. Dia bilang masih hidup. Yang berikutnya adalah soal apa yang terjadi di Magelang yang beberapa waktu yang lalu memang kami dalami soal ini, khususnya terkait percakapan Joshua sama Vera yang ada ancaman. Tadi juga terkonfirmasi terkait apa dan peristiwa apa yang terjadi di Magelang. Memang ada sebuah peristiwa yang nanti akan kami rekomendasikan kepada penyidik dan sepertinya penyidik sudah juga melakukan proses pendalaman. Yang berikutnya adalah apa yang terjadi di Sangguling. Jadi kita punya waktu di Sangguling itu ada satu peristiwa yang kalau dalam rekaman video yang kami dapatkan, dalam rekaman raw material yang kami dapatkan lebih dari kurang lebih 1 jam gitu ya, yang itu yang kita juga tadi tanyakan apa yang terjadi dalam peristiwa itu. Ternyata memang ada komunikasi ya antara Pak Sambo dengan Bu Sambo sehingga memang sangat mempengaruhi peristiwa yang ada di TKP 46. Nah, beberapa hal yang juga kami konfirmasi soal obstruction of justice. Jadi tadi yang sudah dibilang oleh Pak Tovan, obstruction of justice memang dia yang mengakui bahwa memang dialah yang menyusun cerita, dialah yang mencoba untuk membuat TKP sedemikian rupa sehingga semua orang juga susah untuk melakukan membuat terang peristiwanya karena memang ada kerusakan di TKP. Jadi ada obstruction of justice. Tadi kami juga tanya kenapa demikian. Nah itu dia jawab dan konfirmasi dan Pak Sambo bertanggung jawab. Kalau dalam konteks Komnas HAM, obstruction of justice itu satu terkait barang, yang kedua terkait cerita. Jadi apakah cerita itu betul atau tidak? Ternyata memang ceritanya tidak betul, gitu ya. Yang berikutnya adalah soal kesaksian dan sebagainya. Nah itu kita konfirmasi dan Pak Sambo mengakui bahwa dia yang menjadi orang yang bertanggung jawab untuk membuat cerita itu semua. Saudara, Anda baru saja mendengarkan keterangan dari Khairul Anam, Komisioner Komnas HAM yang hari ini memeriksa Irjen Verdi Sambo, dan tadi juga sudah disebutkan ada beberapa pernyataan yang disampaikan Verdi Sambo, diantaranya adalah kejadian di Magelang dan rumah pribadi Sambo di Saguling, Jakarta, dan juga tadi pernyataan yang dimana Sambo atau Irjen Verdi Sambo mengakui rekayasa atau merekayasa fakta yang terjadi atas pembunuhan Brigadir Yosua. Kita akan kembali berbincang dengan sejumlah narasumber. Saya akan langsung ke Pak Manajer Nasution. Pak Manajer, artinya asesmen masih berjalan atau sudah diputuskan? Apakah akan diberikan perlindungan untuk Putri atau Baradae atau seperti apa? Untuk Putri, asesmen kami sudah terakhir dilakukan kemarin. Kita mendatangkan satu psikolog dan satu psikiater dan sudah bertemu dengan beliau. Nah, besok kita akan putus yang permohonan Bu E diterima atau tidak. Khusus untuk E ini kan betul 14 Juli sudah meminta perlindungan ke LPSK. Di tengah perjalanan kan beliau ditetapkan sebagai tersangka. Ada Bambang waktu itu apa? Tersangka bisa dilindungi oleh LPSK. Kita jawab nggak bisa, kecuali kalau yang bersangkutan sebagai saksi pelaku atau justice collaborator. Nah, kemudian kita mendengarkan dari pihak yang bersangkutan bahwa E itu kemudian mengajukan tersangka menjadi JC. Dengan kemarin tanggal 8 kuasa hukumnya sudah berkunjung ke kita minta sebagai justice collaborator
Selasa kita bertemu dengan Barreskrim dan hari ini kita sudah bertemu dengan yang bersangkutan sudah kita asesmen dan mulai malam ini sudah menjadi terlindung LPSK dengan mekanisme darurat. Artinya kita tinggal menunggu besok pengumuman dari LPSK apakah hasil asesmen kemudian menyetujui atau mengabulkan Ibu Putri begitu ya untuk diberikan perlindungan oleh LPSK atau tidak, begitu ya Pak Manajer kira-kira ya? Yang Ibu hari Senin, hari Senin, oke. Malam ini sudah kami putuskan sebagai dengan status perlindungan. Oke, terima kasih telah bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV, Pak Nelson, Pak Ganjar, dan juga Pak Manajer Nasution. Saudara, kami tutup Breaking News Kompas TV, saya Liviana Charlisa, terima kasih, sampai jumpa.